A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji syukur. Mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia nikmat yang diberikannya kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada Ahad pagi yang berbahagia ini kita kembali bersama-sama dikumpulkan oleh Allah dalam satu majelis ilmu, insyaallah, yang sama-sama insyaallah kita akan melakukannya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian rutin kita ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga pertemuan ini bertambah berkah. Semoga pertemuan ini menambah kekhidmatan kita akan Islam, dan lantarannya Allah memberikan maghfirah kepada kita semua. Bi barakatillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadabbur Quran kita pagi hari ini masuk surah baru, yaitu surah Al-Mu'minun. Alhamdulillah tidak terasa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sudah menyelesaikan lebih dari separuh dari Al-Quran ini. Maka dibuka Al-Qurannya, surah Al-Mu'minun. Seperti biasa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum sama-sama kita tadabburi, mari kita baca terlebih dulu beberapa Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون.
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون صدق الله العظيم. Alhamdulillah Bapak Ibu, 10 ayat ya kita telah membacanya untuk mengawali kajian kita. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Qad sesungguhnya aflahal mu'minun, aflaha itu beruntunglah, al mu'minun orang yang beriman. Allah menyebut orang-orang yang beriman itu orang yang sangat beruntung, Pak. Maka insyaallah kita sebagai orang yang mukmin, yang beriman, ya bergembira dengan kabar gembira yang Allah berikan ini. Ya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Berarti Allah akan memberikan kepada orang-orang beriman itu apa? Keberuntungan. Ya, berbahagialah kita sebagai orang yang beriman tentunya dengan kabar ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, Allah merinci, Pak, orang yang dimaksud orang beriman yang beruntung itu. Ya, di ayat berikutnya itu ayat yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Makna khusyuk di sini ya orang tersebut selalu menjaga, memelihara sholatnya. Kemudian di dalam sholatnya orang tersebut menghadirkan hati jiwanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk karena menyadari bahwa dirinya sedang berhadapan terhadap Allah.
menyadari bahwa dirinya sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, sang penciptanya. Maka ya tidak sedikit orang-orang yang sholatnya khusyuk ini menjiwai dalam sholatnya, berkholwat dengan Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Tidak sedikit mereka yang kemudian menangis terharu ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu kalau ingin beristirahat menyuruh Bilal itu segera mengumandangkan adzan lalu bisa sholat. Gitu Pak. Di dalam hadis itu disebutkan, ya Bilal fakhrina bisolah, ya, fakrihna bisolah. Hei Bilal, ya, aku ingin istirahat dalam sholat. Jadi menikmati ketika berkholwat dengan Allah, menghadap Allah, berduaan dengan Allah ketika waktu sholat. Nah, kita kalau sholat bisa belum menghadirkan suasana hati kolbu yang seperti itu? Kalau belum ya kita harus berusaha Pak, ya, menghadirkan suasana kolbu yang khusyuk seperti itu ketika sholat. Ya, diibaratkan kalau kita kemudian dipanggil pimpinan gitu ya, di dalam perusahaan atau instansi pemerintah, kalau dipanggil pimpinan kan biasanya khusyuk. Iya Pak ya. Bahkan kalau pakai pakaian serapi mungkin pakaiannya, pakai wewangian. Ya, betul nggak Mas Didi? Dan begitu menghadap pimpinan biasanya itu takzimnya luar biasa sekali itu, ya. Gerak pun diatur gitu, ya, khusyuk gitu. Nah, kita terhadap Allah seharusnya lebih seperti itu, ya, khusyuknya, kekhusyuannya gitu. Tapi masya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak sedikit pula orang yang kemudian sholat kadang-kadang lupa bacaan, rakaatnya sudah berapa, saya ini baca ayat apa. Ya, karena ya itu tadi mungkin kurang khusyuk ya, mungkin kurang khusyuk. Ketika sholat yang diingat macam-macam kita itu Pak, ya, yang di luar sholat itu baru ingat Ka'bah itu, ya. Ketika kunci sebelum sholat tadi hilang di mana, ketika sholat, oh iya di dalam bantal, ingat ya. Nah itulah Pak, ya. Mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, ya, dengan menghadirkan kekhusyuan hati ketika kita sholat. Itu satu Pak ya, yaitu kriteria orang yang beriman itu khusyuk di dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Dan mereka orang-orang yang menjauhi perbuatan yang tidak ada gunanya. Jadi orang yang beriman itu ya, dia akan memanfaatkan betul ya setiap waktu dan perbuatannya, sehingga indikatornya adalah kalau perbuatannya tidak baik dia tidak akan lakukan. Kalau waktunya sekiranya waktu itu terbuang sia-sia maka dia tidak akan lakukan. Ya. Sehingga orang yang beruntung ini, yang beriman ini memanfaatkan betul waktu, tempat, situasi, kondisi yang selalu membuat dirinya itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Kalau kiranya apa itu ngewangkong ya Pak ya. Ngewangkong itu apa? Ngobrol ya. Ngobrol yang tidak ada gunanya, ngalor ngidul gitu ya. Yang enggak ada nilainya ya lebih baik ditinggalkan aja gitu. Ya.
ya, perbuatan yang sia-sia itu. Jadi dia dimanfaatkan betul itu ya, karena waktu itu Pak itu bisa membunuh kita. Waktu yang Allah berikan itu akan bisa membunuh kita manakala kita tidak bisa memanfaatkan waktu, terbuang sia-sia gitu. Itu yang kedua. Kemudian walladzina hum lizakati fa'ilun. Yang ketiga adalah mereka orang yang menunaikan zakat. Sadar betul Pak bahwa harta yang ada pada dirinya itu titipan dari Allah dan ada hak untuk dikeluarkan bagiannya untuk fakir miskin. Sadar betul bahwa setiap rupiah yang ada pada dirinya itu ada hak yang harus dikeluarkan untuk orang lain yang namanya zakat. Harus segera dikeluarkan Pak zakat itu. Tapi dia menyadarinya itu ya, sehingga ya setiap rupiah yang dia dapatkan itu selalu dikeluarkan zakatnya. Jangan sampai kemudian Allah memaksa untuk mengeluarkan zakat itu Pak. Kalau Allah memaksa mengeluarkan zakat itu pada diri kita ya nanti malah repot diri kita. Ya, kadang kan kita ya mohon maaf jarang atau lupa mengeluarkan zakat, akhirnya uang kita ya ditipu orang, hilang. Ya pernah nggak kayak gitu? Ya itu introspeksi diri Pak ya. Barangkali memang selama ini saya belum menunaikan zakat dan sebagainya. Gitu Pak ya. Kalau nggak ada uangnya gimana? Allah biasanya kasih sakit diri kita gitu, sehingga keluar biaya untuk beli obat. Betul tidak? Ya. Sebenarnya kalau kita tunaikan hak-hak tentang zakat ini kepada yang berhak, insya Allah diri kita itu adalah sehat Pak. Karena zakat itu adalah mensucikan jiwa dan harta. Ya, bisa jadi kalau kita sakit-sakitan gitu ya, itu ada zakat yang belum dikeluarkan, bisa jadi Pak. Ya, sakit, akhirnya Allah memaksa kita keluarkan zakat dengan berobat. Nah, itu sini yang ketiga yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Itu beruntung Pak. Walladzina hum li furujihim hafidhun, dan mereka orang yang senantiasa menjaga kehormatannya, menjaga farjinya. Ya. Furujihim, farji mereka ya. Farji itu apa sih? Alat kehormatan diri ya, alat kelamin maksudnya. Itu tidak diumbar sedemikian rupa gitu ya. Itu beruntung. Illa ala aswajihim, kecuali untuk istri-istrinya. Au ma malakat aimanuhum, atau budak yang mereka miliki. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka orang yang menjaga daripada kemaluannya tadi, ghairu malumin, tidak tercela. Gitu. Jadi ciri yang berikutnya adalah menjaga kehormatan di diri, ya, tidak mengumbar ya Pak ya, kecuali terhadap istrinya. Gitu. Boleh terhadap istrinya karena itu sah. Ya. Nah, tidak boleh di luar itu ya Pak ya. Jajan misalnya itu. Itu beruntung Pak kalau kita bisa menjaga seperti itu. Disalurkan hanya melalui yang hak, yaitu istrinya. Ya. Perbuatan yang sah, yang mendatangkan pahala, yaitu melampiaskan kebutuhan biologisnya kepada yang hak, yaitu kepada istrinya. Ya, di samping enak yaitu berpahala itu Pak. Tapi Pak dan Ibu sekalian, setan tahu betul ya akan nafsu manusia, sehingga jadi goda manusia itu ya oleh setan untuk keluar ya atau melakukan perbuatan di luar dari ketentuan yang telah ditetapkan Allah gitu.
Ya bukan setan kalau enggak begitu ya Pak ya. Maka jangan terbujuk rayu setan. Naudzubillah min dzalik. Famanit tagha wara'a dzalika, famanit tagha, maka barang siapa yang mencari wara'a dzalika, di luar itu, ya, maksudnya barang siapa yang ya sudah tahu syariat bahwa zina itu tidak boleh, itu haram hukumnya, melampiaskan di luar yang hak, di luar istrinya maksudnya. Ya maksudnya itu ya, barang siapa yang mencari di luar itu, faulaika humul adu, maka mereka itu orang yang melampaui batas, keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, offset. Tidak boleh ini, nggak boleh dilakukan. Kalau dilakukan ada risiko Pak, yaitu dosa. Nah, dosa itu ada implikasi, ada akibat, ya. Dosa itu ada akibatnya loh Pak. Ya. Bisa jadi kesempitan hidup kita karena dosa yang kita lakukan. Bisa jadi rezeki kita seret karena dosa yang kita lakukan. Ada implikasinya. Itu di dunia belum nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ada risiko yang harus diambil bagi orang yang melakukan dosa. Ya. Makanya itu di dalam Islam itu kalau manusia melakukan dosa segera tobat Pak, beristighfar, tidak mengulangi lagi perbuatan itu, gitu Pak. Jadi yang mengambil di luar dari itu tergolong orang yang melampaui batas. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu mereka orang yang menjaga amanah dan janji. Ya, amanah dan janji. Amanah dan janji kepada siapa? Ya, kepada Allah tentunya pertama. Ya. Apa janji seorang hamba kepada Allah? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak akan menyembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa akan taat patuh kepada Allah. Kan begitu Pak? Ya, itu kan janji kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan langgar janji itu. Dan juga tidak boleh kemudian dalam bermuamalah kita melanggar janji, sumpah atau amanah yang diberikan kepada kita dengan sesama. Ya. Sebab kalau itu dilakukan, ya, maka nanti kena penyakit nifak namanya, atau orangnya disebut munafik. Gitu Pak. Ya, ada tiga ciri orang munafik itu Pak. Kalau ngomong, satu adalah berdusta, ya, kalau janji mengkhianati, dan kalau diberi amanah khianat. Itu harus kita pahami betul, tidak boleh dilakukan ya bagi seorang muslim. Ya. Nanti rusak Pak tatanan itu apabila melakukan perbuatan-perbuatan ini, dan memang rusak betul, gitu ya. Waladzina hum ala salatihim yuhafidun, ya, dan mereka orang yang senantiasa memelihara salatnya. Salat itu harus dipelihara ya Pak ya. Dipelihara itu harus ditegakkan. Ingat, kewajiban salat itu kewajiban yang paling hakiki bagi seorang hamba terhadap Al-Khaliq, kepada Khaliq yaitu pencipta, yaitu sholat. Itu harus benar-benar dijaga, ya, tidak boleh meninggalkan sholat Pak. Orang Islam yang meninggalkan sholat berarti apa Pak? Kafir Pak. Karena apa? Batas antara kafir dan orang yang beriman itu sholat, ya.
Tidak boleh meninggalkan sholat itu. Kalau meninggalkan bahaya Pak. Ya. Ya, jadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, mereka lah orang-orang beriman yang beruntung. Gitu. Ulaika humul warisun. Mereka itu adalah orang-orang yang mewarisi. Ya, mewarisi apa ini? Alladzi nayarisunal firdausa hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam surga itu. Ya, jadi Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, keberuntungan apa sih yang Allah berikan kepada orang yang beriman ini? Yaitu ujungnya di ayat 10 dan 11 ini. Ya. Yaitu mereka akan mewarisi surga, yaitu surga Firdaus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan turunnya ayat ini ada hadis yang menguatkan tentang ayat tersebut, Pak. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, Umar bin Khattab ya Pak, sahabat beliau, sahabat Nabi Muhammad. Ketika wahyu itu turun, itu biasanya itu terdengar itu seperti dengung lebah. Ya, jadi Umar ini selalu memperhatikan ketika apabila wahyu turun, ya, itu seperti ada dengungan suara lebah di sekitarnya. Nah, ketika itu ya para sahabat sudah tahu kan. Kemudian para sahabat termasuk Umar bin Khattab ini, dia memperhatikan atau berkhidmat sejenak. Ya, berarti ini tanda Nabi mendapatkan wahyu. Nah, ketika itu Nabi Muhammad ya setelah mendapatkan wahyu tadi, menghadap kiblat dan berdoa. Inti daripada doa tersebut ya, Nabi berdoa semoga Allah memberikan rezeki, semoga Allah menjaga, memuliakan umat Islam, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian Nabi di akhir hadis tadi menyatakan bahwa barang siapa yang mengamalkan 10 ayat ini, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Nah, yang dimaksud dengan ayat ini yaitu ayat surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 10. Jadi kalau mau masuk surga, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Nabi mengatakan bahwa ya barang siapa yang mau mengamalkan 10 tadi, ya, menjaga sholatnya, menjaga farjinya, kemudian ya menjaga amanah dan lain sebagainya tadi, Pak, ya, menunaikan zakat, pokoknya 10 lah, ya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perihal mengenai bahwa ulaika humul warisun, mereka itu adalah orang-orang yang akan mewarisi. Nah, ada sebuah hadis Pak yang mengatakan bahwa sebenarnya ya setiap manusia itu memiliki 2 tempat. Ini kata Nabi Pak ya. Satu tempatnya di surga, satu tempatnya di neraka. Gitu. Jadi kita ini Pak itu memiliki 2 tempat, di neraka dan di surga. Ya, makanya harus hati-hati Pak menjadi manusia itu. Ya, karena kita sudah disediakan tempatnya nih Mas Didi. Ya, di surga maupun di neraka. Ya. Maka barang siapa yang kemudian mati, kemudian dia masuk neraka, ya, mereka yang mati dan masuk neraka ini di dalam hadis itu dijelaskan mereka orang-orang kafir. Sebenarnya orang-orang kafir itu sudah diberikan tempat di surga oleh Allah. Namun karena ketika waktu di dunianya mereka kafir,
maka dia masuk neraka, menepati tempatnya di neraka. Maka ketika orang-orang kafir ini meninggal dunia, dia masuk ke dalam neraka. Maka orang-orang yang beriman itu mewarisi tempat-tempat surganya orang-orang kafir ketika di akhirat nanti. Ya salah sendiri, ya salah sendiri mereka memilih kafir, maka tempatnya di neraka. Nah, sedangkan tempatnya yang di surga itu diwarisi, diberikan kepada orang yang beriman. Gitu maksudnya, Pak. Ya, maka juga kita harus hati-hati dan waspada, Pak, ya. Jangan sampai masuk neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Itu satu ya, Pak, ya. Kemudian hadis yang berikutnya bahwa setiap orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, itu nanti akan diberikan kepada setiap orang-orang yang Islam, ya. Kemudian dikatakan kepada orang Islam itu sambil memberikan orang Yahudi dan Nasrani, hai Muslim, ini tebusanmu dari neraka. Jadi artinya bahwa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani nanti akan diberikan kepada setiap Muslim di akhirat nanti, dan dikatakan kepada Muslim itu, hai Muslim, ini tebusanmu dari neraka. Jadi ini juga merupakan satu kabar gembira bagi orang yang beriman, Muslim yang beriman, bahwa ya dirinya itu nanti akan diberi tebusannya, ya, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Gitu, Pak. Nah, itu hadis yang kedua. Hadis yang berikutnya adalah bahwa nanti pada hari kiamat itu orang-orang Muslim itu datang membawa dosa yang sangat besar, Pak. Jadi kita ini, Pak, ya, itu juga tidak luput dari dosa. Apalagi orang itu nggak pernah ibadah, ya nggak pernah, tapi dia Muslim, ya tentunya mereka datang akan menghadap Allah dengan membawa dosa tentunya. Ya, di dalam hadis itu disebutkan bahwa nanti pada hari akhirat di akhirat orang-orang yang Muslim itu datang membawa dosa yang sangat besar sebesar gunung. Tetapi Allah mengampuninya, Pak. Allah mengampuninya. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala mengambil dosa orang-orang yang beriman tadi, ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini juga satu kabar gembira bagi orang yang beriman, Pak. Ya, bahwa dosanya nanti akan ditimpakan kepada orang-orang kafir, Pak, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini sebagai tebusannya, ya, dari neraka jahanam. Ya, jadi maksud dari warisun itu seperti itu, Pak. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad, dan sesungguhnya, khalaqnal insana, kami menciptakan manusia itu min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Awal penciptaan Adam alaihissalam, yaitu bapak Nabi kita, ya, yaitu Nabi Adam alaihissalam itu dari saripati tanah. Jadi awal mulanya dari tanah, Pak. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, kan? Dan tanah yang dipakai untuk membentuk struktur tubuh Nabi Adam itu tidak diambilkan dari satu tempat saja, Pak, tetapi dari semua tempat yang ada di bumi. Ya, makanya kita lihat bagaimana, ya, manusia penghuni bumi ini kan macam-macam, Pak. Ada yang kulitnya merah, putih, hitam, cuman nggak ada yang hijau, ya, Pak, ya. Hijau tumbuh-tumbuhan nanti. Merah, putih, ya, sawo matang kayak model kita ini, ya, dan lain sebagainya. Nah,
itu karena memang diambilkan dari setiap penjuru bumi. Dulu kalau tidak salah pernah kita bahas itu ya. Nah, namun setelah itu Pak dan Ibu sekalian, bukan dari tanah lagi. Ya, Allah menciptakan keturunan anak-anak Adam itu. Yaitu justru dari saripati tanah yang ada pada diri Nabi Adam. Gitu. Yaitu berupa apa saripati tanah itu dari Nabi Adam? Yaitu berupa nutfah. Gitu. Ini juga dijelaskan oleh Allah di ayat berikutnya. Summa ja'alnahu nutfatan. Kemudian kami menjadikan manusia itu nutfah dari nutfah air mani. Air mani ini saripati tanah sebenarnya, Pak. Ya. Karena manusia hidup di dunia ini kan memakan makanan yang tumbuh dari tanah. Kemudian diolah sedemikian rupa oleh Allah, kemudian menjadi saripati. Ya, dari makanan yang dimakan oleh Adam tadi, anak keturunannya menjadi nutfah, yaitu air mani. Mana tadi? Fi qararin makin, ya. Kemudian ditempatkan di tempat yang kokoh, maksudnya di rahim ibunya, ya. Air mani tadi disimpan oleh Allah di dalam rahim ibunya, tempat yang kokoh. Summa khalaqnal nutfata 'alaqatan. Kemudian kami menciptakan al-nutfah, yaitu nutfah itu wa 'alaqah, yang menjadi segumpal darah. Khalaqnal 'alaqata, lalu segumpal darah itu al-'alaqata mudghatan, menjadi segumpal daging. Gitu ya, Pak. Fakhalaqna, lalu kami menciptakan al-mudghah, segumpal daging itu, idzaman, yaitu menjadi tulang belulang. Fakasonal idzama, lalu kami bungkus tulang belulang itu lahma, dengan daging kembali. Summa ansa'nahu khalaqan akhar, lalu kami kehendaki, ya, kami ciptakan dia, ya, kemudian menjadi makhluk yang lain. Maksudnya adalah menjadi manusia seperti kita ini, Pak. Ini proses, Pak. Proses bagaimana penciptaan manusia, ya. Setelah Adam. Kalau Adam kan dari tanah tadinya, ya. Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil semua jenis tanah yang ada di seluruh bumi, kemudian dibentuk oleh Allah sedemikian rupa, kemudian ya dijadikanlah Adam itu, ya. Kemudian setelah itu Allah menciptakan ibu Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam dikawinkan dengan siapa? Ibu Hawa atau Siti Hawa tadi di surga. Nah, dari situlah proses kemudian berubah. Bukan dari tanah lagi, tapi saripati tanah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Masyaallah Allah, ya, sebaik-baik yang mencipta. Jadi itu proses mengenai penciptaan manusia, ya Pak, ya, seperti itu, ya. Itu kalau bukan Allah tidak bisa, Pak, ya. Jadi kalau bukan Allah tidak bisa. Dan Allah menjelaskan semua itu di dalam Al-Quran ini, dan kita wajib mengimaninya. Itulah proses, ya, terjadinya pembentukan manusia di dalam tempat yang kokoh, yaitu di rahim tadi. Ya. Ya, kita coba sedikitlah merenung atau mentadaburi ayat ini terkait dengan penciptaan manusia. Kan dari air yang hina, ya Pak, ya, kemudian kok bisa tumbuh menjadi bayi, kemudian keluar menjadi manusia seperti ini. Nah, ini bagi orang yang cerdas, punya akal, tentu dia akan bisa menganalisa bahwa sesuatu ini pasti ada yang membuat, pasti ada yang menggerakkan, ya.
Tidak mungkin kemudian ujuk-ujuk bisa itu berjalan dengan sendiri, tidak mungkin Pak. Pasti ada yang menggerakkan, ada yang membuat. Ya. Kalau kita barangkali mengamati ya proses penciptaan manusia itu dari nutfah kemudian darah, daging, kemudian terbentuk struktur tubuh, kemudian menjadi janin, ya. Itu bisa diamati di dunia sekarang ini, udah bisa diamati melalui mikroskop, melalui alat scan dan sebagainya. Nah, cuman yang tidak kita ketahui adalah ya yang menggerakkan bisa seperti itu yang gaib. Yang bisa menggerakkan seperti itu siapa? Nah, itu yang nggak kelihatan toh. Ya, benar itu ada. Siapa? Maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya seperti inilah Pak ya, kita melempar tunas, entah tunas apa, jagung, kedelai atau apa. Ya, dilemparlah di sawah atau di kebun gitu. Kemudian kan tumbuh itu, ya, tunas itu tumbuh sedikit demi sedikit, kemudian berkembang sedemikian rupa menjadi pohon, kemudian naik punya daun, punya buah. Itu kita bisa amati, ya. Dari biji kemudian tumbuh seperti ya kita melihat tumbuh-tumbuhan pada umumnya. Tapi kekuatan yang mendorong tunas itu tumbuh dan sebagainya itu kan nggak kelihatan, tetapi itu ada. Itu kan Pak, siapa itu yang bisa melakukan itu? Yaitu Allah Pak. Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pertumbuhan janin dari hanya air mani saja atau air yang hina tadi. Ya. Itu sama dengan kalau kita melempar benih tadi, ya, tumbuh dan sebagainya. Siapa yang mendorong? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sedikit merenungkan saja, Pak, kejadian itu kita sudah menemukan bahwa ini tidak tumbuh dengan sendirinya. Ya, pasti ada yang membuat. Ya. Pasti ada yang membuat. Ya. Ini yang gaib, Pak. Ya. Ya, ini yang nggak bisa ditangkap oleh akal. Yang bisa menangkapnya adalah iman, Pak. Yang bisa melihat kejadian itu adalah yang gaib itu hanya iman. Maka beruntung Pak orang yang beriman itu. Gitu Pak. Jadi Maha Suci Allah yang telah sebaik-baik pencipta. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha Suci Allah sebaik-baiknya yang menciptakan. Summa innakum ba'da dzalika. Kemudian ya, setelah yang demikian itu sesungguhnya kamu lamayitun, benar-benar akan mati. Bahwa kita ini Pak yang diciptakan oleh Allah, apapun yang dicipta, termasuk manusia ini, itu pasti mati. Karena itu hukum alam, sunatullah, nggak bisa ditolak. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita itu mati Pak. Nggak ada yang hidup abadi. Gitu. Sampai Allah mengatakan summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa itu kemudian sesungguhnya kamu ba'da dzalika sesudah itu. Sesudah dzalika maksudnya sudah diciptakan oleh Allah dari bentuk sperma tadi kemudian menjadi makhluk seperti ya kita sekarang ini. Ya, Allah menegaskan lamayitun, benar-benar kamu ini nanti akan mati. Dan ini nggak bisa dipungkiri Pak, bapak-bapak kita kan sudah meninggal, ibu-ibu kita juga sudah meninggal, nenek moyang kita apalagi sudah pada mati toh. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, ya, bahwa kita pun juga pada saatnya akan mati pula, gitu. Ya. Summa innakum yaumal qiyamati yub'atsun.
Suma kemudian innakum sesungguhnya kamu yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, tub'atsun, kamu akan dipanggilkan kembali. Ya. Jadi nanti kita akan dipanggilkan kembali oleh Allah setelah kematian di dunia ini, Pak. Walaqad, dan sesungguhnya khalaqna, kami telah menciptakan fawqakum, di atas kamu, sab'a tara'iqa, yaitu 7 jalan, maksudnya 7 lapis langit, Pak. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, dan tidaklah kami, kata Allah, 'anil khalqi ghafilin, akan lengah terhadap ciptaan kami. Jadi Allah menciptakan kita, kemudian Allah mengabarkan kepada kita bahwa kita nanti akan mati, dan setelah itu nanti akan Allah hidupkan kembali. Allah telah jelaskan, Pak, di ayat ini. Maka kita harus imani itu, ya, dan mendorong kita, hendaknya mendorong kita untuk meningkatkan iman takwa kita dan amal soleh kita, ya. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwa di atas kita itu ada langit, dan langit itu ada 7 lapis, Pak. Ada 7 lapis langit yang telah diciptakan oleh Allah. Ya, berdiri kokoh di atas kita, itu yang menciptakan Allah. Gitu. Dan Allah tidak lengah, Pak. Tidak lengah itu tidak lalai. Apa yang dicipta oleh Allah itu selalu terpantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita yang badan badak seperti ini, wadak nyata jelas seperti ini, bahkan ada makhluk yang tidak tampak, Pak. Ya, seperti kuman-kuman, ya, virus-virus itu kan makhluk-makhluk yang tidak tampak oleh kita, tetapi itu ada. Itu saja Allah tidak lengah, Pak. Allah tahu betul, ya, karena itu yang menciptakan Allah. Dan tidak hanya itu, Allah juga tahu betul, ya, makhluk-makhluk gaib yang diciptakannya. Seperti malaikat, ya, kemudian apa, jin, itu makhluk-makhluk gaib, ya, itu bagi Allah kan nggak gaib, bagi kita gaib, Pak, ya. Jin kemudian malaikat kan nggak tampak. Itu juga Allah tidak lengah terhadap mereka semua itu. Betapa Allah Maha Besar, Pak, atas ciptaannya ini. Ya, dan itu mengabarkan kepada kita, Allah mengabarkan kepada kita betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala karena semuanya itu. Wa anzalna minas sama'i, dan kami turunkan dari langit, yaitu air hujan. Biqadarin itu dengan ukuran tertentu, Pak. Maka, Pak, kita perhatikan kalau hujan, ya. Sebelum hujan itu kan mendung gelap, lama-lama hujan. Coba bagaimana Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita. Kok enggak air hujan itu turun sekaligus, dicatukan sekaligus, bertonton air dari langit misalnya. Enggak kan? Tapi Allah turunkan berdasarkan ukuran, Pak, dengan rintikan tetesan-tetesan air hujan itu. Coba, Pak, kalau misalnya kita bayangkan, ya, mendung awan yang menggantung di atas itu, lalu menjadi air semua dijatuhkan sekaligus, kayak apa, Pak? Mungkin kita binasa, ya, Pak, ya. Tapi tidak. Allah menurunkan berdasarkan ukuran karena kasih sayangnya kepada hambanya, Pak. Itu hendaklah juga menjadi bahan tadabbur kita, Pak. Betapa Allah itu Rahman Rahim kepada kita sebenarnya. Namun manusia ini, Pak, bebal, Pak, ya. Tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Faskanahu fil ardi, lalu kami simpan air hujan itu ada di bumi, ya. Jadi air itu sebenarnya sumbernya dari langit, Pak, ya. Kemudian Allah turunkan berupa air hujan tadi, lalu sebagiannya disimpan di bumi, ya, berupa mata air itu, ya, yang ada di pegunungan dan sebagainya. Itu tadinya adalah dari langit, Pak, air itu. Kemudian Allah simpan di bumi itu. Wa inna ala dhahabi bihi laqadirun, dan sesungguhnya kami kuasa melenyapkan itu semua. Artinya kalau Allah menghendaki, Pak, ya, itu mudah bagi Allah untuk mungkin, ya, tidak menurunkan hujan
atau menghilangkan sama sekali air. Itu kalau Allah menghendaki itu bisa, Pak. Tetapi tidak dilakukan oleh Allah. Ya. Allah tidak melakukannya itu. Karena Allah menyayangi kita, Pak, menyayangi hambanya. Fa'ansa'na lakum bihi jannatin. Lalu kami menghendaki untuk kamu bihi dengan air hujan itu jannatin, yaitu kebun-kebun min nakhili, kebun anggur, wa'nabin, dan kebun-kebun nakhil itu adalah korma, wa'nabin itu adalah anggur. Jadi dengan air itu Bapak-bapak kita bisa lihat ya, bumi yang tadinya tandus kering kerontang menjadi subur, hijau royo-royo, kemudian bertumbuhlah berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman, termasuk ya tanaman buah-buahan. Nah, di sini hanya disebutkan oleh Allah mewakili tanaman yang lain bahwa dengan air hujan itu Allah membuat kebun, yaitu kebun korma dan kebun anggur. Lakum untuk kamu fiha, di dalam kebun itu, fawakihu kasiratun, ya, kamu mendapatkan berbagai macam buah-buahan yang banyak. Wa minha ta'kulun, dan dari sebagiannya buah-buahan itu kamu makan. Nah, ini kan gambaran-gambarannya Allah berikan kepada kita betapa Allah memberikan ya, fasilitas kepada hambanya manusia berbagai macam buah-buahan, tanam-tanaman tadi, Pak. Lalu pantaskah kemudian manusia itu kafir, Pak, kepada Allah? Sebenarnya tidak pantas. Tapi kenyataannya banyak manusia yang ingkar kepada Allah. Sekali lagi, maka beruntunglah, Pak, orang yang beriman. Ya, Pak, ya. Nanti orang yang beriman ini akan mewarisi bagian surga yang dibuang oleh orang kafir yang tidak mau ngambil itu, Pak. Ya, maka ya mari kita istiqomah memegang keimanan ini, Pak, sampai Allah memanggil kita. Wasajarota takhruju min turi saina. Wasajaro itu pohon, Pak. Dan pohon-pohon kayu takhruju min turi saina, yang keluar dari Tur Sina. Tur Sina itu nama gunung, Pak, ya. Ya. Maka gunung itu setelah dihujani dengan air tadi, maka tumbuhlah kan, Pak, berbagai macam bentuk tumbuh-tumbuhan, ya, pohon kayu, ya. Kalau di kita mungkin ya pohon-pohon hutan itu, Pak, ya. Itu tumbuh karena awalnya adalah gunung tersebut diari air hujan lalu tumbuh, Pak, ya, menjadi ya seperti yang kita saksikan gitu ya, banyak pohon-pohonan hutan gitu. Tambatu biduhni, ya, pohon-pohon kayu yang keluar dari Tur Sina, tambutul biduhni, yang mengandung minyak, Pak. Wasibaghin itu semacam rempah-rempah, bumbu kalau enggak kita pahami bumbu. Wadhi'il lil akalin, untuk dimakan. Pak Ibu yang dirahmati Allah, Allah telah menjelaskan semua itu, Pak, kepada kita akan manfaat dari apa yang diciptakan itu, Pak. Ya, mulai dari ya proses tentang turunnya air hujan itu, maka bumi menjadi subur, tumbuhlah berbagai macam jenis makanan, tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan dari situ ya ada minyak, kemudian juga ada berbagai macam jenis rempah-rempah yang bisa dipakai untuk bumbu untuk dimakan. Allah telah menjelaskan itu semua, dan kalau bukan Allah nggak bisa, Pak, itu. Maka perlunya kita mentadaburi setiap demi kejadian itu agar kita menjadi makhluk yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, menjadi orang yang sadar kemudian mengimani Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya.
Kiranya itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, ya, sampai ayat 20 dari surah Al-Mu'minun. Mudah-mudahan pekan depan kita akan bisa lanjutkan ayat berikutnya. Akhirul kalam billahi wa taufiq wal hidayah.